Oke, di video kali ini kita akan membahas soal adaptasi lebih jelas. Simak terus. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas lebih detail soal fase adaptasi ya. Jadi kalian yang mulai budidaya lobster air tawar di rumah atau di lokasi kalian pasti akan menemui fase ini, dan ini adalah fase pertama kali ketika mulai proses budidaya. Jadi fase adaptasi itu dilakukan untuk supaya lobsternya ini beradaptasi di lingkungan yang baru. Yang kita lakukan itu adalah menggunakan kolam yang berbeda dari kolam yang sudah kita pakai. Tapi juga di luaran sana ada beberapa teman-teman yang memiliki kapasitas kolam terbatas. Nah, itu seperti apa caranya dan gimana cara mengatasinya? Ayo teman-teman kita akan jalan ke kolam adaptasi yang kita pakai. Kita jalan ke sana. Dia mau muter lewat gini ya? Tapi muter dulu. Oke. Kayak yang teman-teman lihat, ini di sini ada dua kolam yang fungsinya sebenarnya adalah sebagai kolam adaptasi. Nah, untuk yang ada di sini itu adalah kolam adaptasi jantan. Jadi seluruh lobster hasil panen mitra aku itu selalu aku taruh di fase kolam adaptasi ini sebelum sampai akhirnya masuk ke kolam pemijahan. Di sini adalah kolam jantan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini ukurannya kurang lebih 2 kali 3,5. Dan di sini itu bisa masuk untuk fase adaptasi, bisa masuk sekitar maksimum kapasitasnya 500 ekor. Kemudian kita akan jalan ke kolam yang betina, fase adaptasi, kolam adaptasi yang betina. Nah, kalau ini adalah kolam adaptasi yang betina. Jadi luasan kolamnya adalah 2 kali 2 dengan kapasitas maksimumnya dalam 450 ekor. Nah, berbeda dengan kolam adaptasi dan kolam pemijahan, di mana kita ketika fase adaptasi kita bisa memakai fungsi tebar padat. Kalau kolam pemijahan tidak bisa, jadi per 1 meter persegi itu hanya 10-20 ekor maksimal. Di dalam fase adaptasi kita harus benar-benar treatment airnya supaya dia bisa aman dengan minimum waktu itu sekitar 5-6 hari. Jadi selama fase adaptasi ini terjadi setelah adanya lobster masuk nih ke kolam kalian, yang kita lakukan adalah pemberian probiotik. Jadi kolam ini kita treatment dengan probiotik khusus yang kita punya supaya dia lebih stimulannya lebih bagus. Dan biasanya karena kalau misalkan di pengiriman itu kan kita nggak ngerti nih pengirimannya kayak gimana, entah itu paket kargo, travel dan lain-lain, bisa jadi ada goncangan di pengiriman dan packingnya nggak bagus. Biasanya lobster itu akan mabuk dan nggak akan bisa bertahan. Begitu ditaruh di kolam adaptasi sekitar 5-6 hari, dia akan memulai adaptasinya di air yang kita pakai. Biasanya air yang dipakai itu adalah salah satu fungsi utama dan menjadi tujuan utama kita melakukan fase adaptasi ini. Setelah lewat 5-6 hari kita akan masukkan ke kolam pemijahan. Jadi ayo kita ke kolam pemijahan yuk. Bisa dilihat di sini, ini adalah kolam pemijahan, di mana satu kolam ini kita isi sampai 20 ekor. Baik itu jantan dan betina, jadi prosentase perbandingannya adalah 5:5. Jantannya 10 ekor, betinanya 10 ekor. Nah, biasanya setelah fase adaptasi itu dilakukan, dia akan lebih stabil dalam treatment kolamnya. Yang jadi pertanyaan adalah kalau misalkan kolamku terbatas mas, dan kolamku itu aku cuma punya satu kolam, gimana caranya melakukan adaptasi supaya tetap bisa stabil dan aku tidak perlu bikin kolam lagi. Caranya adalah teman-teman punya kolam satu itu tadi, teman-teman bikin partisi atau pembatas di dalam satu kolam yang sama, kemudian masukkan ke teman-teman pisah antara jantan dan betina. Setelah lewat waktu 6 hari, partisinya itu diambil. Jadi si lobster akan mulai menyatu antara jantan dan betina itu tadi. Jadi gitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Untuk yang ini nanti akan aku bikin video sendiri ya. Jadi teman-teman kalau tahu, ini adalah paket kita yang terbaru. Itu adalah untuk teman-teman yang mungkin mau belajar budidaya lobster air tawar. Dan harganya nanti yang kita publish itu di bawah maksimum sekitar 500.000 rupiah sekian. Jadi gitu dulu teman-teman, thank you and see you next time, bye.
Pak.